Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas apa, Mi? Masih tentang rumah tangga, Bi. Tentang rumah Iya. tangga, oke. Namun sebelumnya seperti biasa, Mi, kita berdoa dulu ya. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah yang paling kita butuhkan saat ini ya, sehat jasmani dan rohani, selalu mendapatkan limpahan rezeki ya, untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau tidak sehat ya tidak mungkin kita bisa buat konten seperti ini ya. Silakan, Mi, pertanyaannya apa ya? Ini, Bi. Kan dalam rumah tangga itu selalu ada masalah, gitu, Bi. Pastilah. Iya. Nah, Dan kesulitan. Bagaimana caranya mengatasi masalah itu, Bi? ya mungkin kalau dalam masalah itu kita ini ya sesuai dengan pengalaman kita aja gitu kan. Iya. Ya. Jadi ini bukan tips dari orang lain atau juga tips dari para ahli pakar rumah tangga, enggak lah. Ini mah kita berbagi aja ya, berbagi bagaimana cara mengatasi kita. Karena memang seperti yang disampaikan di video lalu teman-teman, bahwa rumah tangga kita itu kan sangat jauh beda usia. Pasti permasalahannya bahkan lebih banyak sebenarnya ya. Kalau kurang-kurangnya kita menghadapi mencari solusi ya, dan juga menghadapinya dengan kepala dingin, kayaknya susah untuk bisa bertahan ya. Apalagi permasalahan kita bahkan ya mungkin ya banyak lah teman-teman, bahkan mungkin ya sesuatu yang sangat berat sekali ya untuk kita di awal-awal rumah tangga. Insya Allah lah ke depan kita akan berbagi juga ya. Baik, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kesulitan rumah tangga. Nah, seperti yang kita alami ya, kayaknya tidak mungkin lah, sangat bohong nih kalau misalkan rumah tangga tidak ada masalah. Dan setiap masalah itu akan berbeda-beda permasalahannya. Tapi sebenarnya untuk cara mengatasinya pada dasarnya sama saja gitu loh. Nah, misalkan kadang-kadang kan bagi yang kekurangan ekonomi ya, masalahnya berpikir bahwa mungkin bisa selesai masalah dengan lancarnya ekonomi ya, menjadi orang yang cukup. Nah, itu tidak juga, karena banyak kok yang secara finansial mereka cukup ya, bahkan kaya raya ya, tapi tetap saja terjadi perceraian kan. Nah, artinya kan masalah itu di mana-mana ada. Yang sebenarnya ya yang kita alami itu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu kan ya, Mia? Iya. Yang kita. Nah, teman-teman, selama 18 tahun ini kita akan berbagi ya bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi masalah kita. Jadi ini bukan tips dari orang lain, ini tips benar-benar dari pengalaman. Nah, yang pertama, kalau yang kita rasakan dan kita coba itu selalu terbuka ya, terbuka di dalam permasalahan. Ya, kalau misalkan tidak terbuka kan pasangannya, ya jelaslah permasalahan tidak akan kita ketemu ya, tidak akan kita temukan. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau misalkan permasalahannya saja tidak tahu pasangannya gitu kan. Misalkan Umi ada sesuatu yang tidak disetujui ya dari Abi kan gitu. Terus ya Umi bungkam gitu loh. Tidak terbuka dalam masalahnya. Nah, bagaimana bisa selesai masalah itu kan kalau misalkan kita tidak terbuka seperti itu. Ya, artinya kita berusaha untuk terbuka gitu, terbuka ya, menceritakan teman-teman bagaimana sih permasalahan, duduk permasalahannya. Karena memang tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, jadi sebab akibat itu pasti berlaku. Ketika kita membuat sebab, bakal ada akibatnya, baik akibat baik ataupun akibatnya buruk gitu kan. Itu tergantung. Jadi kita ya teman-teman jadi selalu terbuka gitu. Dan untuk selanjutnya, setelah mengetahui permasalahan dengan cara terbuka satu sama lain ya, berarti kita mencari akar permasalahan. Dari mana sih sebenarnya timbul permasalahan? Apakah dari diri kita, dari anak-anak, dari pihak ketiga kan gitu? Iya. Ya, kita selalu mencari permasalahan. Nah, setelah ketemu akar permasalahannya atau penyebab dari masalah tersebut, ya kita cari solusinya. Bagaimana sih seharusnya? Dan untuk mencari solusi itu, ya jadi yang pertama itu teman-teman kita terbuka. Ya, jadi menyampaikan masalah gitu. Abi menyampaikan masalah, misalkan
tidak ada yang disetujui dari sikap Umi, ngobrol lah. Ya Abi tuh nggak suka sikap seperti itu. Ya sebaliknya gitu kan. Ya kalau Umi sih jujur lah agak sedikit tertutup ya teman-teman. Jadi kadang-kadang Abi sendiri tidak tahu permasalahannya. Ya tapi ya begitulah mungkin setiap orang punya karakter masing-masing. Yang penting kita memahami karakternya gitu. Nah jadi kalau Abi sih lebih banyak terbuka gitu. Jadi selalu menyampaikan permasalahan. Tapi ya tetap ya insya Allah ya kita selalu punya solusinya ya. Bahkan masalah terberat pun ya alhamdulillah kita bisa ngatasinya ya gitu. Jadi itu cari akar permasalahannya. Dari mana sih sumber permasalahan sih sebenarnya gitu kan. Nah dengan tahu permasalahannya berarti kita bisa mencari solusinya gitu. Ya solusinya bisa kita menyelesaikannya berdua gitu kan, atau misalkan kita tidak bisa selesai minta bantuan pihak orang lain untuk menjadi penengah gitu kan, seperti bisa orang tua, bisa juga orang yang dipercaya teman-teman untuk menyelesaikan. Jadi yang sifatnya mereka itu bisa dibilang ya tidak berpihak gitu, ya tidak berpihak, karena kadang-kadang kan orang tua juga berpihak ke salah satu gitu kan. Ya ada sebagian orang tua yang seperti itu ya. Nah kita carilah kalau misalkan yang berpihak ya kita cari yang tidak berpihak seperti itu ya. Nah jadi seperti itu ya, kita selalu mencari akar permasalahan, duduk persoalannya dari mana. Oh ternyata dari ekonomi, ya kita cari solusinya. Oh ternyata dari dari pihak ketiga, ya gak usah didengar kalau dari pihak ketiga, karena yang rumah tangga kan kita. Nah terus yang selalu kita lakukan itu yaitu dengan sholat ya itulah teman-teman. Jadi kita yakinnya bahwa sholat adalah salah satu salah satu media yang disediakan Allah untuk memohon pertolongan. Karena penjelasannya sudah jelas kan, wasta'inu bisabri washolat. Jadi kita harus memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar digandengkan dengan sholat? Karena setiap permasalahan kan kalau tidak sabar, tidak dihadapi dengan kepala dingin, bahkan untuk sholat pun kita malas ya melakukannya. Ya, terus ketika kita sholat juga, walaupun mau memohon pertolongan, kalau kepalanya tidak dibikin dingin dulu, ya emosinya tidak diredam dulu karena masalah itu, ya kita akan sulit untuk menemukannya. Makanya ya di sana ada penekanan sabar. Terus juga ketika pertolongan lambat misalnya datangnya, ya kalau kita rasakan ya setiap kita memohon pertolongan pasti ya ada solusinya gitu. Ya bahkan ada yang sampai 11 tahun ya, kita 11 tahun baru diwujudkan gitu kan. Seperti hanya rumah ini kan ya, itu kan sampai 11 tahun permohonan itu. Tapi ya dikasih juga karena Allah punya solusi yang lebih baik buat kita, yang kadang-kadang kita tidak sadar nih seperti itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita inginkan adalah terbaik. Ya tidak selalu. Ya, apa yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah gitu loh. Jadi Allah memberikan yang terbaik buat kita. Makanya kita bersabar dan sholat. Sebenarnya untuk umat muslim, umat mukmin itu umat Islam ya, nggak ada alasan sih untuk kita mencari solusi selain itu. Karena misalkan kesulitan ekonomi contoh ya Mia, kan ada sholat duha itu kan, sholat tahajud. Kenapa kita tidak minta tolong dengan itu? Sementara Allah telah menyediakan cara gitu loh. Kalau kita misalkan ada keraguan dalam permasalahan rumah tangga ya, karena kita masalahnya di dalam rumah tangga teman-teman, kan ada sholat istikharah gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya banyak sih gitu, banyak cara dengan sholat itu. Di dalam sholat itu sendiri kan bisa tenang gitu. Nanti permasalahannya, kalau menghadapi permasalahan dengan tenang itu akan cepat selesai ya gitu. Kalau kita seperti itu ya. Jadi kita selalu sholat juga bareng-bareng ya. Jadi kita teman-teman ini bukan tujuan ria atau apa. Jadi kita itu menyediakan waktu kalau Umi tidak lagi halangan. Jadi untuk 2 waktu itu diusahakan untuk sholat berdua ya dengan anak-anak kadang-kadang terutama yang masih kecil ya. Jadi kenapa yang masih kecil? Karena masih di dalam bimbingan kita ya. Artinya ya ngajinya juga sama kita gitu kan ya. Jadi ya untuk yang gede kan udah ngajinya udah dilepas ya. Udah artinya ya sudah tidak di rumah lagi ngajinya, harus di tempat pendidikan karena harus seperti itu ya.
yang dasar-dasarnya masih, yang kecil masih dasar-dasar ya, ya kita yang pegang gitu loh. Dan kita selalu mengadakan berjamaah ya, zikir bersama insya Allah, karena di dalam sholat itu ada ikatan kebersamaan teman-teman gitu loh. Apa ikatan kebersamaan? Coba lihat di dalam gerakan sholat ya, makmum tidak boleh mendahului imam kan, artinya ya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh imam. Tapi ketika imam salah ya, makmum juga berhak memberikan tahu, dengan misalkan kalau istri tepuk tangan, kalau misalkan laki-laki dengan bacaan subhanallah untuk memberikan tahu kesalahan imam. Imam tidak ngotot kalau di dalam sholat, mentang-mentang jadi imam gitu, tidak ngotot wah saya imam ngapain nurut pemberitahuan makmum, enggak. Nah itu sebenarnya kan itu filsafat di dalam sholat. Artinya ketika kita sudah menghayati sholat itu sendiri ini ya, untuk cara berumah tangga juga ada. Ya imam berarti kepala rumah tangga ya, Abi di sini. Makmumnya berarti umi dan juga anak-anak. Nah ketika ada permasalahan, nah imam itu tidak selalu benar gitu loh. Jadi berhak umi ngasih tahu. Nah contohnya di dalam sholat, Abi salah misalkan seharusnya tahiyat awal gitu, tapi ternyata langsung berdiri, ngasih tahu dengan cara yang diperbolehkan, ya udah nurut, oh salah gitu loh. Dan di akhir kan biasanya kita sujud sahwi ya kalau melakukan kesalahan, artinya sujud lupa. Nah, ketika lupa, oh berarti sadar, kita menyadari kelupaan kita, kita menyadari kesalahan kita, akui dengan bersujud di hadapan Allah gitu, akui bahwa hanya Allah lah yang tidak pernah lupa ya, dengan ucapan itu subhanallahi wa la ya'su kan. Artinya mengakui bahwa Allah lah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa ya. Nah, kita yang lupa. Jadi, nah seperti itulah. Jadi artinya ya jangan egois. Nah, di dalam sholat itu makanya kita selalu berusaha teman-teman untuk berjamaah. Kita 2 waktu saja ya, 2 waktu karena untuk sisanya Abi ke masjid ya. Seperti subuh ini kan Abi kan habis dari masjid teman-teman ya, untuk laki-laki jadi umi kan tetap di rumah karena memang seperti itulah aturannya ya. Untuk laki-laki lebih bagusnya di mana, di masjid. Untuk perempuan ya bagusnya ya di rumah. Nah seperti itu. Tapi untuk dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan ya menyediakan waktu. Karena apa? Karena pimpinan itu ya akan dipertanyakan masalah yang dipimpinnya. Abi bukan RT misalkan, bukan kepala wilayah atau kadus ya, kepala dusun, bukan kepala desa dan lain sebagainya yang jabatan seperti itu, tapi tetap seorang pimpinan di keluarga, tetap seorang pimpinan di dirinya. Makanya nah sebagai kepala keluarga itu takut dimintai pertanggungjawaban jawab kelak ya di akhirat ya, harus apa? Harus bisa memimpin. Ya artinya membawa yang dipimpinnya ke arah yang diridhoi Allah. Makanya kita berusaha ya. Nah kembali lagi ke permasalahan tadi ya. Nah kita itu dalam rangka ya, mencari solusi ya kita selalu sholat sama-sama bareng-bareng, terus berdoa bareng-bareng, zikir bareng-bareng ya. Karena kita punya keyakinan dengan zikir itu kita akan diberikan ketenangan. Nah ketika kita mendapatkan ketenangan, solusinya bakal kita dapat. Kalau berpikir dengan cara kepala rumit misalkan, ya masalah gampang pun akan jadi sulit gitu loh. Makanya kalau kita cari ya kita sholat sama-sama. Akhirnya ya ada semacam petunjuk ya gitu ya. Semacam ya inilah yang harus kita selesaikan. Dan alhamdulillah gitu. Selalu ada solusinya teman-teman. Ya seperti itu ya. Nah terus sabar. Nah, itu makanya digandengkan sabar dengan sholat. Nah ketika masalahnya teman-teman belum selesai juga, kita sabar. Ya, sabar dalam menunggu solusi itu datang atau permasalahan itu selesai. Ya kalau kita tidak sabar, ya lagian apa sih kita nggak sabar gitu loh. Masalahnya sabar pun ataupun tidak masalah tetap tidak selesai kan. Malah makin rumit kalau kita tidak sabar. Misalkan masalah ekonomi ya. Umi misalkan ngadat-ngadat ya, misalkan Umi punya keinginan. Ya wajarlah punya keinginan teman-teman ya gitu. Wajar kita punya keinginan. Tapi bukan berarti apa ketika misalkan Umi punya keinginan yang di luar kemampuan misalkan Abi kan, ya bantulah, kita bantu. Makanya Abi kan sering, yuk kita sholat bareng-bareng. Abi nggak mampu, tapi ada yang maha mampu. Siapa? Allah. Ya minta ke yang maha mampu kan, kita selalu gitu ya. Selalu gitu kita.
misalkan ya contoh ya teman-teman, ini kisah ini ya, beli rumah ini misalkan kita jauh di luar kemampuan kita ya, ya. Tapi selalu ngobrol habis itu seperti ini. Yuk kita punya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita memohon kepadanya dengan penuh keyakinan, ya kita sama-sama minta dengan anak-anak, dengan ya kita berdua, ya udah. Akhirnya alhamdulillah punya solusi. Itulah. Padahal itu di luar nalar, di luar kemampuan kita ya, tetap selesai. Nah itulah teman-teman, apalagi hanya masalah-masalah kecil. Nah, masalahnya biasanya dari ekonomi, biasanya dalam rumah tangga yang seperti itulah. Bahkan kebanyakan loh bagi orang lain itu masalah ekonomi. Ya misalkan yang salah itu, ini jangan dicontoh loh, ya, itu contoh salah. Ya suaminya lagi kesulitan mencari ekonomi, malah istrinya bikin rungsing, bikin pusing gitu loh. Ya mau ada solusi gimana? Usahanya juga makin rumit. Karena apa? Ya udah dibebani pikiran untuk menyelesaikan masalah ekonomi, ya ditambah lagi beban ya kerumitan, ya pusing gitu ya dari istri. Ya bagaimana mau ada solusi? Seharusnya ya istri itu memberikan dorongan, motivasi dengan cara apa? Ya semoga ada cepat dapat solusi. Ya dikasih motivasi lah suami itu. Ya kalau kita sih seperti itu ya sebenarnya ya. Ya cuman caranya beda. Kita selalu menyerahkan masalah ini ke Yang Maha Kuasa. Ya kita selalu sholat bareng-bareng. Itulah tips kita ya, yang paling gitu sebenarnya ya. Tips yang paling gitu adalah kita itu selalu sholat. Dan alhamdulillah semua permasalahan kita sampai saat ini selalu ada solusinya. Bahkan yang di luar kemampuan kita ya bisa selesai. Makanya kita punya keyakinan yang ya seyakin-yakinnya ya sholatlah teman-teman gitu ya. Itu. Nah kalau misalkan masalah itu tetap ada ya, selain sabar kita selalu menghadapinya dengan kepala dingin ya, dengan nyantai lah ya, karena punya keyakinan lah teman-teman, setiap masalah itu pasti ada solusinya dan Allah tidak akan membebani ya ujian untuk orang yang tidak mampu. Kenapa? Contoh anak-anak sekolah, apakah mungkin ngasih soal ujian, misalkan anak SD dikasih soal ujian SMP? Kan enggak. Pasti ujian itu adalah ulangan dari apa? Dari permasalahan-permasalahan atau dari soal-soal yang pernah diajarkan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, makanya Allah itu tidak akan membebani setiap makhluknya itu dengan beban yang tidak akan mampu, karena sudah disesuaikan ya gitu. Jadi percayalah bahwa setiap ada masalah pasti ada solusinya. Nah itulah yang bisa disampaikannya ya. Jadi teman-teman, intinya ketika kita simpulkan ya, ketika kita punya masalah ya, yang pertama kita harus terbuka, karena dengan terbuka masalah itu akan bisa ketahuan pangkal permasalahannya. Kedua, cari akar permasalahan. Setelah ketemu akar permasalahan, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga sholat, dan selanjutnya diskusikan masalah tersebut ya, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik. Dengan diskusi, dengan musyawarah ya insya Allah akan menemukan solusinya. Dan juga hilangkan egois masing-masing, ingin rasa menang sendiri, benar sendiri itu ya. Karena ingatlah, mau baik suami atau istri adalah manusia tempatnya lupa dan salah. Nah kalau misalkan kita tidak sadar itu, nanti suami akan merasa paling benar, istri merasa paling benar ya. Padahal kita manusia itu pasti kena lupa dan salah ya. Nah kalau lupa perlu diingatkan, kalau salah berarti perlu dibenarkan kan gitu. Kalau nggak sadar ya tetaplah sulit. Nah baiklah teman-teman, itulah yang bisa kita sampaikan ya. Dan insya Allah itu adalah tips yang paling gitu ya, karena kita sudah mempraktekannya, kita sudah membuktikannya, dan alhamdulillah berhasil. Baik, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa dukungannya ya Mia, dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share juga agar channel ini lebih bermanfaat. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.